Shalom Ibu Bapak, Saudara dan anak-anak. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali bertemu dalam sapaan harian GKJ Manahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu pernah mempunyai pengalaman untuk menyeberang jalan. Saya tadi juga menyeberang jalan. Sebelum kita menyeberang, apa yang kita lakukan? Tentu saja kita akan menoleh ke kanan dan ke kiri, serta memastikan tidak ada kendaraan yang sedang lewat sehingga aman bagi kita untuk menyeberang. Pengalaman menoleh juga seringkali terjadi ketika ada seseorang memanggil kita, misalnya, Ratih, maka saya otomatis akan menoleh ke arah orang yang memanggil saya. Apa itu menoleh? Menoleh adalah sebuah proses ketika kita memalingkan atau mengarahkan pandangan kita ke kanan atau ke kiri, ke belakang atau ke depan, atau ke arah yang lainnya. Dalam kisah kebangkitan Tuhan Yesus ada peristiwa ketika Maria menoleh kepada Tuhan Yesus. Peristiwa itu terjadi ketika Maria pada hari Minggu pergi ke kubur Tuhan Yesus. Ia mendapati bahwa kubur itu sudah kosong. Tentu saja dia kaget, sedih. Bagaimana tidak kaget dan tidak sedih ketika ia melihat bahwa kubur Tuhan Yesus tidak hanya kosong, tetapi mayat Tuhan Yesus tidak ada di tempatnya. Waktu itu Maria mengira bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri orang. Dalam kesedihan yang dialami, Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya dan memanggilnya. Hal ini tertulis di dalam kitab Yohanes 20 ayat 14-16 yang demikian bunyinya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Ya, pertama kali ketika Maria melihat Tuhan Yesus, dipanggil Tuhan Yesus, dia memang menoleh, mengarahkan pandangannya kepada Tuhan Yesus. Namun sayang, Maria Magdalena tidak bisa melihat bahwa yang menyapa adalah Tuhan Yesus. Rupanya kesedihannya begitu mendalam membuatnya tidak mampu melihat dengan jelas. Bahkan yang menyapa adalah Tuhan Yesus yang dia cari. Tidak hanya itu, Maria mengira kalau yang menyapanya adalah tukang taman atau penunggu kuburan. Namun ketika Tuhan Yesus kembali menyapanya dan menyebut namanya Maria, rupanya panggilan itu begitu akrab bagi Maria. Karenanya ketika dia mendengar panggilan itu, Maria langsung berpaling kepada Tuhan Yesus dan memanggil Rabuni, yang artinya adalah guru. Respon Maria ketika ia mengarahkan pandangnya kepada Tuhan Yesus bukan sekedar dengan mata fisik, tetapi dengan hatinya membawa perubahan yang sangat besar dalam hidupnya. Di tengah duka, pengalaman kehilangan, kesedihan, ketika mata hatinya mengarahkan kepada Tuhan Yesus, semangat kembali bangkit, harapan kembali berkobar. Perjumpaannya dengan Tuhan Yesus membuktikan bahwa sungguh Tuhan Yesus bangkit. Dia tidak lagi berada dalam kedukaan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
duka, kegelisahan, keterpurukan, pengalaman kehilangan sangat mungkin kita alami oleh berbagai sebab. Di tengah situasi tersebut, kemana mata hati kita arahkan? Kalau kita mengarahkan mata hati kita pada persoalan diri kita, beban berat yang menimpa kita, kita akan semakin terpuruk. Namun, kalau kita menoleh dan mengarahkan kepada Tuhan Yesus, maka kekuatan, harapan, semangat akan ada karena kita dipulihkan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu mengarahkan pandangan kita kepada Dia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah, untuk Engkau yang telah menyapa kami melalui pengalaman perjumpaan-Mu dengan Maria. Di tengah keterpurukan, kesedihan, duka karena pengalaman kehilangan. Ya Tuhan, di tengah pengalaman, perjalanan, persiarahan kehidupan kami, ajar kami untuk selalu menoleh, mengarahkan pandangan kami kepadamu. Allah yang hidup, Allah yang bangkit. Karena disitulah ada sumber kekuatan, harapan, semangat, dan pembaharuan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.